Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rudi di channel Ngopi ala Santri, channel kebanggaan Santri Senusantara. Kalau kemarin kita kedatangan tamu spesial, cicit dari Mbak Bisnis Samsung, Muassis Nahdlatul Ulama. Hari ini saya kedatangan tamu yang tak kalah spesialnya. Beliau adalah cucu langsung dari Bayai Muhammad Kuno, Kiai Haji Azharuman Najib, biasa kita panggil itu sebagai Gus Heru. Langsung saja, nggak usah berlama-lama lagi, kita korek, kupas tentang siapa sosok Gus Heru yang sebenarnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Heru, apa kabar ini? Ini saya manggil itu gimana nih? Berat kalau dia panggil besar saya. Oke, Gus Heru apa kabar ini? Alhamdulillah saya sehat, aman. Sedang sibuk apa nih? Kayaknya kok saya tracking aktivitasnya Gus Heru selama pandemi ini kok sibuk banget. Gimana Gus? Ya sibuk biasa di pondok, kadang di Melo, kadang di madrasah, kadang sama anak-anak tenaga, biasa ya rutin. Pandemi nggak mengurangi aktivitas, ya dijaga. Kalau kondisi pondok pesantren itu selama pandemi ini benar-benar ngaruh nggak sih Gus? Kalau ngaruh sih ngaruh, tapi tetap ada aktivitas, tetap masuk, tetap ada kegiatan pesantren, tetap ada ngaji, tetap ada ya rutinitas pesantren. Iya. Terkondisikan, terjaga, kesehatan. Apa yang membedakan Gus selama pandemi ini dengan sebelum pandemi kondisi di pondok pesantren? Kalau apa yang membedakan, ada tradisi baru yang itu sulit sekali untuk dilakukan masyarakat. Tapi mau nggak mau kita untuk sementara, untuk sementara mengikuti itu, karena memang kondisinya seperti itu. Kita pakai jaga-jaga, pakai masker, protokol kesehatan tetap kita lakukan. Jadi kalau ngaji tetap ada jarak ini ya? Kalau sudah ada di dalam, sudah akan terkondisikan dengan sendirinya. Karena mereka kan sudah terkontrol. Jadi prokesnya di awal ya sebelum mereka masuk ke pondok pesantren ya? Sebelum masuk kita protap, secara ketat. Begitu di dalam, dievaluasi, begitu sehat, ya rutinitas tetap. Ada nggak Gus selama di saat kembalinya proses belajar mengajar di pondok pesantren, santri-santri ini ada yang nggak balik, misalnya karena orang tuanya terlalu khawatir apa segala macam? Ya Ada. Ada, karena kondisi di daerahnya memang sedang kondisi mengkhawatirkan, sehingga orang tua belum yakin, orang tua belum bisa mengendalikan anaknya. Tapi ada juga yang sudah yakin, sehingga totalitas di pesantren sudah penuh masuk. Kita mulai aktif bulan Juli sudah mulai aktif, sudah mulai kedatangan secara bergelombang, dan proses kedatangan juga dipakai kotak sama, persis ketat. Jadi ada schedule-nya. Kita tidak main-main. Konsekuensinya berat. Ada berapa sih jumlah santri di Baru Ulum? Di Baru Ulum kalau jumlah siswa ada 12.000. 12.000. Kalau santri ada 10.000. Sehingga yang 2.000 itu siswa lokal. Dari 10.000, 3 gelombang sampai bulan September itu sudah ada 8.000 yang hadir. Mulai Juli, Agustus, secara 1 bulan. Juli, Agustus, September, kemarin terakhir itu September, itu ada 8.000 yang sudah mulai kembali ke pondok dan melakukan aktivitas. Yang 2.000 karena kondisi daerah, ada yang di Jawa, ada yang memang kondisinya belum memungkinkan, karena orang tua juga terdampak. Ya kita maklum dengan hal ini, dan kita nggak memaksa mereka untuk kembali ke pondok karena kondisinya. Walaupun nanti konsekuensinya dia akan mengikuti mengulang pelajaran yang tahun lalu ya, atau tahun ini. Enggak. Masih bisa? Bisa. Karena untuk sekolah tetap pakai PJJ. Oh gitu ya. Kita utamakan aktivitas yang ada di pondok.
Prinsip kita itu berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama dalam pondok, melakukan aktivitas pondok secara bersama-sama. Kita meyakini itu akan lebih maju daripada sendiri. Sehingga proses belajar di madrasah tetap sesuai dengan SKP Menteri atau PJJ, tetapi kegiatan di pondok, ngaji dan seterusnya tetap berlaku sesuai dengan yang ada di pondok. Karena mereka di dalam sudah steril, mereka di dalam sudah terkondisikan melalui kotak alam, sehingga kita tetap yakin. Meskipun 8.000 itu terbagi 40 asrama dan masing-masing asrama juga ikut aturan yayasan, tidak boleh keluar. Nah, seterusnya 1 minggu sekali harus ada olahraga massal, dan seterusnya ada pemeriksaan rutin. Kita juga punya grup kesehatan, sehingga pantauan medis itu juga setiap minggu ada. Kalau ada yang bergejala langsung terkoneksi sehingga bisa deteksi sejak awal. Jadi cukup ketat ya protokol kesehatan yang di pondok pesantren ya? Ya awalnya kaku, awalnya kaku karena baru. Iya. Tapi perjalanannya waktu ya biasa, enjoy saja seperti kata apa-apa. Cuman ya terasa ketika kita berjalan pakai masker, itu. Nah, tapi enjoy. Tapi warung kopi nggak terdampak ya? Masyarakat terdampak. Masyarakat sangat terdampak. Ya, dan pesantren spot itu ada dan masyarakat. Sekolah madrasah juga spot ke masyarakat. Karena masyarakat hubungan dengan pesantren erat. Betul, ekonomi sosial. Mereka terdampak. Nah, pesantren juga hadir, yayasan hadir, madrasah juga hadir. Mulai awal, sampai kemarin pasca Lebaran. Sampai hari ini juga ada koneksi dengan masyarakat, hubungan erat. Jadi saling menjaga ya. Karena mereka juga membantu kita. Awal berdiri pesantren juga berkat mereka. Kalau ada anak yang keluyuran, mereka juga melaporkan. Karena saling menginformasikan. Terintegrasi. Sehingga terpadu dengan masyarakat. Sehingga kalau kita memang tidak ada lagi yang namanya masa pondok pesantren apa segala macam gitu. Nggak perlu ada acara bukan ada stigma. Jauh lebih siap pesantren itu dibanding sekolah-sekolah atau madrasah yang ada di luar pesantren. Karena persoalan yang ada di pesantren lebih kompleks daripada yang sekitar satu sekolah. Sehingga kita tata itu sejak sebelum begitu Maret kita pulangkan. Kalau Maret akhir itu kita pulangkan, habis Maret kita sudah menata kotak, kita sudah menghitung berapa jumlah santri dan seterusnya, kemampuan kita untuk menjaga kesehatan santri sampai seberapa jumlahnya, kotaknya kayak apa, kita terus hampir setiap hari kita kumpul rumuskan, sehingga pada satu titik kita bisa melakukan, ya kita umumkan. Monggo siapa yang sudah berkeinginan kembali ke pondok, kita tidak memaksa. Ya, kita mulai bulan Juli. Kita buka mulai Juli, di pondok ada aktivitas kegiatan KPM di madrasah PJJ. Tentu ada aturan-aturan yang kita revisi, kita longgarkan kalau sehingga nggak perlu diragukan kalau pesantren. Betul. Karena ya pengelola pesantren tahu lah konsekuensinya mendatangkan santri itu kayak apa. Nah yang harus dilakukan kayak apa. Mereka juga anaknya orang. Jaga. Kita punya kewajiban untuk itu. Sehingga jangan dianggap pesantren itu terus sembrono. Yang ambil asal. Ya sementara ini banyak anggapan yang semacam itu kan, bahwa pesantren ini sebagai klaster baru COVID dan segala macam gitu. Jadi yang paling perlu diapresiasi dan yang perlu diacungi jempol, banyak pesantren yang menggunakan dananya sendiri. Tentu sah. Pastinya. Karena ya mereka sudah dianggap anak sendiri, sehingga dia nggak merasa merawat mereka, menjaga mereka, dan banyak pesantren seperti itu.
sangat maksimal sekali penataan. Bahkan saya dengar cukup disiplin ya para masai, para kiai ketika Ya, merasa ada langsung kita sudah sadar diri. mengambil diri gitu Ya. ya. Karena ya kayak apapun kita berhubungan dengan santri berhubungan dengan masai. Iya. Kita kasih pengertian kepada santri, kepada pengurus, masainya juga saling menjaga. Sehingga interaksi dengan pengurus, interaksi dengan santri, alhamdulillah terkondisikan. Iya. Meskipun awalnya tapi itu terkondisi. Iya. Kalau pesantren, insya Allah, Amin, amin, sama amin. seperti yang kemarin, hanya sedikit ada perbedaan. Iya. Tapi secara Dulu kita nggak pakai masker, sekarang pakai masker gitu Iya, aja. iya. Meskipun kaku, Cuci, gitu. cuci tangan, terus jaga jarak ya kadang-kadang lah. Karena di dalam kan sudah ada, sudah diprotek secara awal. Iya. Ya sama dengan ketika di rumah. Oke. Gus, ini saya coba menyampaikan apa yang ada di kepala atau di pikiran anak muda NU hari ini. Mungkin bukan NU struktural tapi NU kultural. Jadi seseorang anak muda yang lahir dan besar di keluarga pesantren, di keluarga hadirin gitu. Tetapi mereka malas untuk berorganisasi atau enggan berorganisasi di NU ataupun di Bandung-Bandungnya. Karena satu, bagi mereka NU ini adalah organisasinya orang tua, organisasi yang seringkali membatasi banyak kreativitas anak-anak muda. Seperti apa Gus bayangan pandangannya Gus Heru semacam ini? Mungkin belum tahu, mungkin belum ngerti, atau asumsi yang berasal dari ketidaktahuan sama. Iya. Belum masuk. Sementara di NU, di organisasinya, jangankan yang anak muda, yang masih imut-imut aja, organisasinya kita ada kreativitas kreativitas. Saya sering ngomong ke ibu, silakan berkreativitas. Namanya anak-anak Arya sana Arya. Gagasan idenya itu kan sudah melampaui orang-orang tua. Silakan, bahkan dulu silakan kalau mau bikin channel. Saya dorong ketika saya ngobrol. Kita tidak membatasi itu. Secara umum yang kita batasi tetap etika. Oke. Etika Nahdlatul Ulama tetap kita batasi. Bagaimana kemudian ada rasa saling menghormati, menghargai. Hanya wilayah itu, kreativitas apapun itu belum lagi asal. Ya. Belum lagi yang terkait dengan bagaimana LPBI, kreativitasnya bukan agenda kerjanya, silakan monggo. Bahkan gagasan anak-anak muda yang mau menjadi pecinta alam itu, meskipun belum ada di IPNU, organisasinya pecinta alam yang belum ada. Tetapi di IPNU mereka sudah terjun, monggo. Tidak hanya sekedar mendaki gunung, tidak hanya sekedar arung jeram, tapi ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam program itu kepada masyarakat umum, kepada anak-anak muda, pelajar dan seterusnya. Kita beri ruang itu sebebas-bebasnya. Kreativitas bikin film pendek, seni, drama, apapun yang terkait dengan anak-anak muda, kita kasih aja. Welcome banget sebenarnya. Iya, tidak ada batasan, nggak boleh begini. Jadi mindset bahwa ini organisasi orang tua, iya kalau di jajaran Surya, Mustasa, itu kan ruangnya para masyayikh, bagaimana menjadi pembina, penasehat, Mendidik umat. Tapi bagi anak-anak muda kan ada ruangnya. Ada lembaga-lembaga yang menaungi itu, ada banom-banom yang juga menaungi itu, baik putra ataupun putri. Ada IPNU, ada IPBN, ada ANSOR dan Banser, apapun. Maka saya katakan NU ini
Sama dengan negara, strukturnya sampai RT RW. Iya. Sampai anak ranting, nggak cukup ranting. Sampai anak ranting. Kalau di negara itu hanya RT, ini anak RT. Plus ada pos masjid juga. Ini NU ini kan negara. Mau bilang apa? Boleh. Strukturnya sampai itu. Untuk jejaring komunitas dari profesional Asimu ada kelompok sarjana, iya, ada kelompok dokter, ekonomi, ada les bumi, kebudayaan, ada LTN hari ini, ada apapun. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat atau anak muda itu mau bergabung. Silakan bergabung, silakan menuangkan kreativitas. Kita bergerak bersama. Aku hadir untuk itu. Nah, dengerin dulu. Makanya masih muda ya aktif di NU, aktif di NU. Oke, guys, di podcast kita itu setiap episode selalu ada rapid question. Bukan rapid test ya, rapid question. Saya yakin rapid testnya non reaktif. Tapi nggak tahu ini kalau rapid questionnya seperti apa, Gus Heru. Apakah reaktif atau non reaktif? Oke, pertanyaan ini nyambung ya, Gus. Satu, terbilang atau tanpa beras? Dua-duanya. Dua-duanya. Mengajar atau berpolitik? Mengajar. Mengajar. Membaca buku atau nonton film? Baca. Habib Rizik atau Habib Lutfi? Habib Lutfi. NU atau KKNU 1926? Ya, NU lah. Oke. Oke, episode pertama sudah kita lewati, ya, kita masuk ke babak kedua. Babak kedua ini kita sama-sama saling menjelaskan. Saya menjelaskan kenapa saya bertanya semacam itu, dan Gus Heru berkewajiban untuk menjawab, merasionalisasikan jawaban tadi. Yang pertama, tergiring atau tambah beras. Kenapa saya bertanya semacam itu? Karena dua pondok pesantren ini adalah dua pondok besar yang mendirikan NU, selain memang ada dinanya beberapa pondok pesantren yang lain. Tetapi saya ingin tahu di ininya Gus Heru itu seperti apa. Tambah beras seperti itu. 4 pesantren di Jombang. Yoso, Joso dulu, tapi kita itu satu kesatuan. Terbilang dengan tahap beras berujung di nasihat. Pendiri pesantren tahap beras. Di situ ada Kiai Said, menantunya Pak Sehat yang nanti menelurkan tahap beras. Dengan 10 Dewara. Ada Mbak Rusna yang nanti melahirkan Mbak Hasim, Pak Hasim. Denanya ada Yefisri yang mendapatkan pekerja adiknya Yoso, ada Kiai Mustaqim, ada Bunyitin, putranya Kiai Putrinya Kiai Wahab, ada Kiai Romli, teman sejarah sahabat karibnya Kiai Wahab. Terus mau pilih yang melihat semua karena ini induknya sama, maka 4-4-nya sama, ritmenya sama, visi-misinya sama, tipologinya juga hampir sama, ruhnya hampir sama, nggak ada yang lain kecuali saja. Mulai awal dalam geraknya mungkin beda-beda, tetapi ruhnya sama. Bisa jadi yang satu pilih model A, bisa jadi yang satu model, tetapi rohnya sama. Dulu Tabuhira dikenal dengan tafsir hadis, Tawak Beras dikenal dengan usul fikih. Ya, denanya mindset fikihnya kuat sekali. Beda-beda kekhususan, tapi sama intinya. Karena sumbernya satu, mau nggak mau satu. Ini nanti kalau ditarik lebih jauh lagi dengan yang di Mojoagung yang di sini, saya juga sama. Dengan pesantren yang di Sumombito, lupa saya, yang menulis istighosa dari Mbak Romli dan Pak Hasim, itu juga sumber. Jadi pesantren-pesantren itu sumbernya
berujung di satu yang sama gitu. Sehingga tidak ada istilah oh kesana sana, enggak. Karena biasa. Apalagi kalau kemudian kita berbicara, tidak ada yang namanya pesantren terus anti NKRI. Maka jadi pertanyaan itu ada pesantren anti NKRI itu kok di muncul? Pasti nggak bersama gitu. Nah, bisa jadi. Kalau sejarahnya, kalau kita lihat sejarahnya, tidak mungkin. Karena dari awalnya itu yang sudah mulai berdirinya NU sebelum NU itu juga prinsip-prinsip kebangsaan sudah ditanam. Maka ciri khas pesantren NU ya, ciri khas pesantren dia menjaga keutuhan NKRI itu selalu disisipkan, entah di bidang apapun atau pelajaran apapun, entah apapun itu. Sampai saya punya teman guru matematika itu, di rumus-rumus matematika disisipkan ke Esa Antuna, disisipkan ke Taufik, dan ketemu rumus-rumus. Punya lagi yang gini juga sama, sehingga pesantren nggak mungkin kalau kemudian nanti apalagi membuka konyol lah ini. ya nggak ada dalam pesantren. Betul. Pikiran-pikiran seperti itu nggak ada. Karena ketentuan dari Mas Hari selalu seperti itu. Hari ini pun juga menanamkannya. Oke. Jadi mata beras atau belum sama, ya ujungnya juga sama. Nasihat. Nasihat. Yang pondok selama itu kan? Ya, ditarik lagi ketemu di bahasa isolasi. Nanti berjalan ke Pasuruan dari bahasa mulai hamil. Ini juga nanti besar. Jadi ya sumbernya sama, rolnya juga sama. Oke, gagal pertanyaan gagal berarti. Tidak ada perbedaan. Kalau mengajar, kenapa memilih mengajar? Padahal sekarang ini posisi Gus atau Putra Kiai ini berlomba-lomba untuk masuk ke politik. Kenapa kok memilih membawa mengajar? Oke. Hobi. Ada yang baru, selalu ada yang baru. Satu, dua, selalu merangsang untuk mencari refleksi baru. Karena santri sekarang beda. Pola pikir dan yang keluar di benak mereka lebih kritis. Beda dengan kode saya dulu. Maka refleksinya juga perlu diubah. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, daya-daya kritis yang muncul di santri itu beda. Sehingga kalau tidak punya referensi baru, tinggalan. Daya kritisnya luar biasa. Jadi setiap pengajar itu selalu menunjukkan tantangan-tantangan baru ya? Betul sekali. Kata mengerikan. Oh ya, mengerikan. Karena informasi itu dari manapun bisa sekarang. Ya betul. Santri sudah bisa mengakses informasi itu dari manapun. Tidak ada batasan itu sekarang. Kalau dulu kan hanya book, kita gini. Sekarang tidak ada batas. Apapun bisa diserap oleh santri. Informasi apapun. Bahkan yang sains, yang ilmu pengetahuan, yang menerobos batas itu pun juga bisa diserap oleh santri. Diketahui di sana. Sementara mereka santri. Ditanamkan ke santrinya. Keilmuan mereka basicnya adalah santri. Sehingga informasi yang mereka dapatkan dikolaborasikan dengan mindset yang ada di mereka. Terkadang memunculkan hal-hal yang bertabrakan. Nah ini yang kemudian sering ditanyakan, kok bisa? Sehingga fungsi guru, fungsi pemangku pesantren, kalau boleh saya mengatakan seperti itu, fungsi pemangku pesantren mendampingi mereka. Fasilitator ya lebih banyak. Karena pola pikir mereka dengan informasi yang seperti itu menerobos batas. Baik di kajian fikih, apalagi di tauhid, belum lagi nanti di tafsir. Maka kehadiran Gus Bahar paling tidak menjadi penyimpanan kaum santri yang mendapatkan informasi dari beberapa kehadiran Gus Bahar menerjemahkan, menjelaskan ayat-ayat paling tidak itu menjadi jembatan. Meskipun terkadang juga belum puas. Tak mungkin lah.
Terus, nah ini loh, ini tantangan mereka semua, tantangan guru, Iya. tantangan pemangku pesantren, sekaligus tantangan tempo di situ. Tantangan, karena kaum muda, anak-anak muda itu sudah dalam kreativitasnya sudah menembus. Iya. Kalau hari ini masih pakai keyboard, bisa jadi hologram bisa 3, 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya. Hari ini masih ada. Dan seterusnya mungkin sudah tidak perlu perangkat yang kotak dan begini ya. Cukup di sini aja. Sehingga pesantren-pesantren harus mau nggak mau harus siap menjadi pendamping dari santri-santri yang sedang beda. Nah ini kalau nggak kemudian didampingi, ya zamannya saya khawatir kemudian muncul hal-hal yang Dan itulah kenapa nah ini Heru memilih mengajar itu ya. asik. Bukan kemudian saya anti yang politisi atau yang politikus dan seterusnya. Enggak. Ruang mereka, beliau-beliau ada di situ. Ya, cocok di situ. Kalau boleh sih lebih bermanfaat di situ. Untuk siapa yang tetap untuk masyarakat. Masyarakat siapa? Ya kita. Jadi apa ada yang salah? Enggak. Dua-duanya saling mengisi. Dua-duanya saling mengisi. Kita siapkan generasi penerus. Mau jadi apa nantinya atau kayak apa untuk besok pondasinya sudah kita letak, pola berikutnya maksudnya kita tata. Dan itu menarik bisa. Menarik dan asik gitu. Dengan hal-hal yang baru. Iya. Dan yang ketiga membaca atau menonton film. Membaca. Sebenarnya menonton film apalagi yang paling dibenci orang. Saya itu paling suka film yang orang nggak suka. Saya sudah dulu. Saya suka film yang isinya ngomong. Iya. Hanya 1 slide 2 slide ada apa istilahnya, ada pertarungan atau ada dinamika dan seterusnya. Tapi lebih cenderung ya Pak, yang ngomong. Filmnya dialog Ya. gitu. Saya lebih suka film-film seperti itu. Film-film yang terkadang asik gitu. Menebak atau apa sih yang mau diangkat di film. Hanya dia bahkan pernah saya lihat film hanya tontonan 4 orang 2 jam hanya 4 orang. Dan sampai sekarang pun saya masih ingat ceritanya. Yang kan Jerman Bukan, ini kelompok mafia. Tetapi bagaimana kemudian film itu mengangkat dinamika mafia, nggak perlu dengan hal-hal yang kekerasan dan terus. Bagaimana menata organisasi, bisa rapi dan seterusnya. Bahkan teori menyuap, bagaimana teori menata agar tidak dirazia kalau bahasa sekarang. Disuti dan Bagaimana kemudian menyusupkan orang dan seterusnya. Dari tanya, saya suka film yang seperti itu. Yang bertemakan berat lah Iya, ya bolehlah orang mengatakan seperti itu. Tapi intinya berkali-kali saya ngajak temen nggak suka. Ini berkali-kali, boy, berkali-kali seperti itu. Bukan kemudian saya nggak suka film. Kalau baca kayak apa? Ya. Dalam satu buku itu pasti kan akan bertemu. Ya. Nggak bisa kita katakan ini buku Indo. Ya. Bagon. Di Bagon pun akan memunculkan pertanyaan yang mau nggak mau kita harus cari buku yang lain. Di buku yang lain kita ketemu muncul juga pertanyaan mau nggak mau kita cari buku yang lain. Nah, seterusnya. Menggali sejarah Nkobon untuk sekian buku yang ada. Tidak cukup 1 buah. Karena itu akan bersambung dengan buku yang lain untuk melengkapi informasi, untuk melengkapi apa itu. Ya. Dan terus itu nggak ada berhentinya, terus saja. Kalau punya uang ya beli, kalau nggak ya nebeng lah. Artinya ini gratis. Ini asiknya baca itu di situ. Ya, maka yang efek juga sih ke mata. Hari ini efek saya terasa di mata, efek juga sih. Udah minus baru. Atau plus? Sudah ada yang kasih. Kalau periksa belum.
tapi belum pernah pakai kacamata nih. Terus udah. Jadi ada keasikan dalam menonton film, tapi kemudian harus sampai ketagihan. Ya, tapi di buku sampai ketagihan. Karena ada rasa nggak puas, ada rasa yang ini belum ada jawaban. Pastinya ini belum bisa. Nggak nemu yang kita tanya. Tapi lebih asik mana? Pribadi saya, kalau saya sih lebih asik. Iya. Apalagi bukunya serinya bersambung itu sih. Apalagi. Cuman susah. Kalau di kalau kempes gitu. Tapi siapa yang punya gratis gitu. Itu baca gitu. Jadi ya enjoy. Bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang nggak enak. Enjoy kita. Saya baca enjoy. Kadang maklum nggak bisa itu Seluangnya aja itu ya sesuka. Ya karena ada yang perlu dijawab yang masih muncul di sini. Apa ya kira-kira? Ya kita saja. Pertanyaan itu pun muncul dari buku yang lebih suka mana? Sebenarnya dua-duanya suka, cuma lebih suka Membaca karena dia nagih. Apalagi yang terkait dengan perkembangan, dengan hukum, dengan yang lain-lain. Jadi semua genre buku dibaca. Ya, meskipun nggak semuanya sih, tapi nanti otomatis akan menunjukkan dan itu ada kaitannya. Oke, Habib Rizik atau Habib Lutfi. Hari ini kan kita lagi rame nih, mau di Facebook, seluruh sosial media rame dua tokoh ini lah, Habib Rizik dan Habib Lutfi. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Kalau dari sisi kehabibannya, kita sudah ditanamkan untuk menghormati Habib. Sudah terjun saya kira, ditanamkan oleh orang tua sama bapak itu. Sudah untuk saya bolak-balik, sudah dikenalkan dengan itu sudah suruh menghormati. Gak disuruh diminta diajari untuk menghormati. Ini di kalangan dengan siapapun dulu banyak dari saya aslinya Pekalongan kan orang tua, sehingga dengan komunitas apa Pekalongan ya sudah pulang biasa dengan Pasuruan, dengan Surabaya dan seterusnya sudah ditanyakan saya kecil disawankan diajak sawan sana sini bahkan juga dimintakan doa di subuh. Tiga habibannya sama, kita hormati habibnya, Habib Lutfi, kita hormati Rizik dalam gerakannya. Kenapa kok saya lebih memilih Habib? Lebih senang. Itu khas kita, itu khas kita, khas Nahdlatul Ulama itu saja menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Seberat apapun kita ya bukannya seberat apapun NU itu mencarikan solusi. Bahkan sebelum berdiri, Nahdlatul Ulama sebelum berdiri juga sama mencarikan solusi negara. Begitu kemudian disepakati membuat wadah yang namanya organisasi. Organisasi itu kan wadah para masyayikh, kiai pesantren, kiai kampung, AKP, pesantren, tentunya dikasih wadah, didirikanlah wadah organisasi. Nah, gerakannya yang besar tinggal organisasi. Kalau gerakan, ya karena ini organisasi sifatnya yang menunjukkan Habib Lutfi itu kan bagian dari organisasi. Menyelesaikan masalah, enggak menyelesaikan masalah. Dan itu khasnya Nahdlatul Ulama itu yang saya tahu dan yang saya pahami sejak kecil itu. Gejolak apapun, ya akan menyelesaikan masalah. Sejak awal. Ya, sejarah. Kalau kita baca literatur sejarah sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama sampai berdirinya Nahdlatul Ulama, bahkan sampai Banjarmasin itu yang 36 itu kebangsaan, prinsip kebangsaan itu
sampai kemudian siapa yang harus menjadi pemimpin negara jika negara ini merdeka, itu juga sudah dirumuskan di musyawarah di Nahdlatul Ulama. Bahkan sempat kemudian ya Pak Karno itu juga dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Oh ya, ya. Itu sudah dirumuskan, sudah muncul. Kalau ini merdeka 36 ini kan sudah prinsip kebangsaan sudah ditanamkan di Pajak Masin itu. Kemudian arah gerakan tujuan Nahdlatul Ulama, tujuan NU berdiri itu kan kemerdekaan. Dan itu disampaikan oleh Kiai Wahab. Ketika ditanya Kiai Abdul Halim, abahnya Kiai Asep, Pajak Amanatul Ummah. Ketika ditanyakan Kiai Abdul Halim, apa gerakan atau perkumpulan yang hanya seperti ini atau ada yang lain, jawabannya Kiai Wahab jelas kemerdekaan. Itu yang utama. Karena masyarakat kita beribadah nggak bisa tenang kalau nggak merdeka. Harus seperti itu. Maka kemudian langkahnya kan jelas. Sampai kemudian kalau merdeka, lantas siapa yang jadi pemimpin? Nah itu sudah dibahas. Betul. Dengan santun dan sama dengan argumentasi dan seterusnya. Para masalah sudah. Jadi bukan Mak Bedulu gitu ya, bukan Pak Bedulu, Pak Karno gitu. Enggak ya. Itu ada bro. Dan kenapa tidak Pak Karno? Ya buku cari, buku yang lain. Kenapa kok itu? Baru ketemu A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga tatanan sebelum merdeka pun sudah ada di Nahdlatul Ulama. Nanti bentuknya kayak apa dan seterusnya. Termasuk republik ini pun juga sudah ada di benak ini ya. Republik itu satu bangsa ya, bukan negara federal, bukan negara federal. Itu sudah terumus. Sehingga jangkauan ini yang saya nggak ngerti ya Mas Ahy itu, jangkauan wawasannya jauh lebih. Itu yang kok bisa? Nggak ketemu. Saya cari bukunya nggak ketemu. Kok bisa? Kan pasti ada. Kayak dua itu Gus. Kalau saya mendengar banyak orang itu dua rumusnya Gus. Ngopi ini sing ado, mau cari kita baru bisa ngopi. Ngopi itu menuntaskan masalah. Kita baru tahu ini baru. Nah, ini yang nggak ketemu ya. Terus saya nyari, kok bisa? Mahasum Yusri, Alhamdulillah. Atau visinya sudah jauh. Dan itu kan pasti ada guru. Betul. Nah, gurunya ini kan pasti juga punya guru. Nggak mungkin, ya mungkinlah itu ilham dan seterusnya bisa kita masuk dengan situ. Tapi kita pakai yang logis saja. Tentu ada bacaan. Kenapa kemudian NU pertama kali berdiri langsung kemudian ke Ibnu Saud? Sementara telepon ya ada sudah ada waktu itu telepon sudah tetapi belum. Oh iya, telegraf ya. Yang digunakan di pemahaman itu tapi kan yang perlu kita sadari negara atau Nusantara ini kan dua masih pada jago tapi sudah terobos ini. Bagaimana kemudian ke depan sampai ke sana? Bagaimana masyarakat kita ini harus sehingga kalau harus dicerahkan wawasannya, harus diciptakan generasi baru yang punya wawasan jauh, maka diciptakan Rasulullah. Dia masih muda loh beliau ya. Itu nggak main-main loh. Umur 20-an dari Siapa? Bawah kita sudah akan. Kiai Wahab usia 40 tahun 26. Oh iya, enggak. Tasrul kan sebelum ya, masih muda. Sekitar 36, 35, 30-an. Yang perlu dicatat di situ kader-kadernya yang masing-masing. Tapi sudah dididik dengan sekian wawasan yang ada, bahkan peta-peta itu sudah disampaikan. Dan yang ngajar di Tasrul bukan hanya orang-orang
gini tokoh-tokoh sentral itu turun terjun mendidik, menciptakan generasi baru sebagai antitesis pendidikan kolonial. Kemudian muncul Ansor, muncul Barca. Itu kan hasil didikan nasional. Lebih dulu mereka ya. Sehingga di situ muncul generasi muda yang visinya juga hampir sama dengan yang kelompok tua, dan kelompok tua nggak marah, justru mendampingi. Kalau ada yang nggak setuju dipaparkan, dijelaskan. Nah, saya katakan tadi anak-anak muda punya gambaran untuk organisasi orang tua, enggak, mereka belum tahu. Sama lah dulu ketika orang tua yang ada yang kelompok tua lah yang nggak setuju dengan gerakan pansel apa solusinya, setelah dilapatkan, dijelaskan, dipertemukan, mereka sampai sekarang, dan ternyata dibutuhkan untuk warga, untuk generasi muda. Untuk menjawab. Sehingga NU ini kayak apa? Ya sudah dulu, sudah memikirkan NU atau KKN? Iya kan? NU 1996. ya kita nggak menilai kali itu. Yang jelas NU ini kan wadah. Sejak awal izin untuk mendirikan wadah itu sudah muncul sejak 1914. Itu sudah 1916. Itu sudah punya gagasan untuk membuat wadah. Sudah sowan ke Mbah Hasim bahwa untuk membuat wadah kiai-kiai kampung, kiai-kiai pesantren, kelompok intelektual, akademisi dan seterusnya. Tapi kan belum direstui. Nah ini bukan kemudian Kiai Wahab terus ngambek tanda kutip ya, ngambek terus putus asa, anti permusuhan. Enggak. Tapi ada inovasi baru. Oke, wadah tidak disetujui, bikin ada wadah madrasah. Dan itu terus karena prinsipnya harus ada wadah. Kalau nggak ada wadah, ya berjuang sendiri-sendiri. Dan itu terjadi ketika 1921 itu puncak-puncaknya kelompok Aswaja dimusuhi, hanya sowan ke Makholil Mangkalan tanpa ada koordinasi. Dan itu dibutuhkan. Nah, baru di sini turun, kemudian berdiri 26. Ini wadah, ada aturan. Sejak 26 itu sudah ada aturan. Aturan wadah, aturan organisasi ini ada. Jangan dikira kemudian 26 ke atas perjalanannya tidak ada yang berbeda dan seterusnya. Ada, pastilah, namanya manusia kan pasti ada yang gagasan ide. Ini kan berkumpul dari sekian kepala yang ada. Gagasan ide besar dari para masyayikh itu kan berkumpul di satu wadah. Meskipun ruhnya sama, tapi kan model strategi dan seterusnya kan pasti ada. Yang hebat itu dikomunikasikan dari karena aturannya seperti itu. Aturan wadah ini seperti itu. Aturan organisasi seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi digodok, dibahas itu keluar dari satu kebijakan yang berulang. Kalau kemudian ada yang mengkritik, melawan atau mengkritisi, maka Nahdlatul Ulama menjawab kebijakan itu kenapa ABCD dilakukan. Terus kenapa kok muncul ada KKN ini? Seperti apa sih? Ada sejarahnya gimana sih, Mas? Apakah memang ada kontra dari mohon maaf, mungkin Muktamar kemarin bisa jadi salah satu sumbernya, atau mungkin ada perbedaan pandangan yang belum bisa tersatukan atau terselesaikan? Seperti apa itu? Saya nggak bisa kemudian mengambil kesimpulan mungkin karena Muktamar apa pemilu atau pilih
pilpres atau apapun aja nggak bisa melakukan. Tetapi yang ingin saya sampaikan tadi itu adalah apapun yang ada di dalam itu selalu ada karena aturan organisasi semua. Perbedaan pun juga berbeda. Maka ada istilah setara. Maka di cabang ada istilah ada istilah konfederal, ada istilah konfederal, dan banyak sekali lagi istilah-istilah itu. Tapi ini semuanya basisnya adalah dasarnya adalah di NU itu berapa? Ada Mustafa, ada saya yang nggak diragukan lagi lah. Mas keilmuan dan kewawasan kita bisa baik keilmuan wawasan atau ya di luar zaman kita. Sehingga apa yang nggak bisa dituntaskan di waktu itu? Soalnya, ada kali ya, ada macam-macam. Sudah ada semuanya. Kenapa kemudian ada apa itu? KKN, ya itulah segala macam. Kalau ada hal yang nggak cocok, sampai saja. Ada aturannya. Atau ada ART-nya dan seterusnya, sampaikan. Kalau memang, kalau ada gagasan atau ide dan seterusnya, sampaikan. Tetapi yang perlu dipahami adalah ini organisasi. Tidak bisa kemudian memaksakan. Harus Ya. tidak bisa. Namanya organisasi sejak awal kita sepakat, kita baru berlama ada organisasi dan itu disepakati oleh para masyarakat dengan izinnya berhasil. Ya begini, sehingga yang keluar adalah satu kesepakatan bersama menjadi kebijakan nasional. Dan itu tetap sampai sekarang belum dirubah. Muktamar pun juga sama di dalam, dirembuk di dalam. Ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Kemudian goal agar dimulai. Hasil kebijakannya apa itu setelah musyawarah bersama. Itu kan hasil musyawarah kebijakan yang mengambil sekian banyak orang berkumpul, sekian banyak masyarakat. Kata coba. Dinamika yang terjadi dalam muktamar, ya organisasi kan biasa. Kalau tanpa itu, ya PT Anggrong. Tidak dinamis atau penyelamin. Namanya orang punya gagasan, punya ide, punya keinginan. Ya wajar kan, dinamika menyertai dalam sebuah perjalanan organisasi itu kan biasa. Mungkin organisasi wali paling. Kalau dia nggak ada dinamika, karena sama-sama tahu batin. Udah, aku ngajak telepati selesai. Bujon. Itu beda kelas walinya. Iya. Jadi, ya wajar. Maka apapun yang terjadi, gagasan ide apapun lah, sebenarnya apapun, ya tetap harus dimasukkan dalam permusyawaratan. Pertarungannya kan ada di situ. Kalau saya boleh kasar, Gagasan di sini. pertarungan gagasan, ide dan seterusnya kan ada di situ. Sehingga dari sekian gagasan ini dirumuskan jadi satu kebijakan. Dan ketika sudah dirumuskan ya harus diterima. Wong ini kesepakatan bersama. Kan itu. Apa yang dikeluarkan hasil muktamar 84 ternyata adalah itu perjalanannya apa? Dan sudah dimusyawarahkan. Dan sudah selesai. Oke lah ini. Kalau nggak seperti ini, misalnya ada yang keliru dalam implementasi kita. Siapa yang kemudian berhak menilai itu? Ada aturan. Kebijakan kita kan ABC dan sekian poin. Kalau nggak seperti itu, agak keliru lah misalnya. Kan ada forumnya, ada musyawarah, munas, ada al-mus, mubes, ada
kongres alim ulama juga ada wadahnya untuk itu. Oh, sampean bisa ngos kasar sampean. Anu ini implementasinya gitu. Dilakukan biru lah, agak di atau nggak pas. Ada ruang untuk mengkoreksi. Ya seperti ini. Jadi itu sudah dilakukan di kantor rumah. Jangankan yang ada di pusat, di cabang ada hasil musker itu ada forum. Mulai yang paling rendah lah ada apa? Ya, ada koreksi dan seterusnya. Apa program-program yang sudah dijalankan itu ada yang belum dilakukan, ada yang sudah dilakukan tapi melenceng. Kau melenceng akan berbeda. Misalnya, oke lah, ada. Kalau nggak lanjut maka Surya turun sebagai penasihat. Nah, Mas format itu sudah ada di negara dan itu sejak awal Sudah dicontohkan sama sudah dikasih teladan sama para mahasiswa bahwa perbedaan itu pasti ada. Tapi logo ketika sudah menjadi kesepakatan bersama kan indah ini ada Mas Ari sudah membuatkan teladan. Jadi, kalau saya sih orang yang percaya itu, saya percaya dengan sistem itu. Kalau ini kemudian dijalankan, dilakukan, nggak ada yang aneh. Semakin aneh kalau kemudian diseberang. Semakin itu kok gitu, ini rumah kita gitu ya. Kok nongol? Ya mestinya kan, ya udahlah ngopi bersama lah. Ayo ngopi lah. Ngopi ala santri lah. Ya ngopi lah. Siapa yang tuntas kok ngopi? Kata Bapak Jalu ya apa lah. Artinya gini, kalau kita berbicara organisasi ya ini adalah organisasi. Meskipun beliau itu ya Mas lah, saya manggilnya Mas. Mas Agus itu yang saham itu saya manggilnya Mas Agus. Karena pertanyaan Pak. Ya, kalau saya sih sekarang berwarna sekitar saya. Saya pernah ngobrol. Lapor. Kan malah jauh, kan ada jauh. Sudah datang sini. Yang saya dengar terakhir sih yang bisa itu. Saya nggak ada kaitannya dengan itu. Ini saya percaya itu. Di Jombang pun di sini, saya percaya itu. Ada kontrol, ada musker, seterusnya, ada rambut, ada tempat, nggak setuju, misalnya ada koreksi, dan seterusnya ya. Forumnya itu. Nggak perlu kawar-kawar. Sampai misalnya nggak cocok harus kawar-kawar, antemin. Tidak perlu seperti itu. Karena ini ada tatanannya, kan gitu. Sama, kita punya RSNO, ada tatanannya. Kita punya pupuk organik, ada tatanannya. Apapun itu sudah pernah sudah dikasih teladan sama Mas Yudi. Kita tinggal melestarikan, meneruskan. Dulu Bapak sama Mbak Bisi ini pernah bertiga berdebat. Enggak hanya berdebat, gojolokan pun sering. Bahkan gojolokan ditingkis dengan guyonan, meskipun intinya di situ menyangkut tata ilmu itu sampai. Ada itu. Habis itu ada yang wajib. Habis itu kan satu yang sering disampaikan orang itu kan, habis itu kan anti ma'ruf. Kalau perjalanan Jawa itu kan anti ma'ruf. Kalau Bekasi. Kalau Bapak Wahab, dan itu juga Mbak Bisi sama satu ketika Mbak Wahab berhenti ketika perjalanan dua orang ini ya berhenti di warung. Mbak Wahab makan di warung. Tapi ini Mbak Wahab itu kalau ke warung ataupun ke tempat-tempat singgah itu, dia ini ganti hitam. Di dalam mobil itu, ini cerita yang
ke bawah. Hasilnya di dalam mobil tak sepan, ada mobil tinggi, ada juga, ada kemudian yang pelaku sehingga di mana itu saya paling pakai. Nah, waktu malam itu makan yang itu ya makan, kemudian bungkus. Sementara ya Kristian di mobil nggak mau turun. Karena prinsipnya nggak mau turun. Dia apa? Datang, maka selesai, bungkus satu bungkus dikasihkan di dalam mobil. Perjalanan lanjut. Bahwa nanti kok mangan kok saudara. Kemudian dia seperti itu, nggak boleh warung. Kan mobil jalan. Mangan kok saudara. Tapi dia tidak melukai satu sama lain gitu ya Gus ya. ketika basuh di satu tempat, dapat sair, selesai basuh, keluar ketika waktu sholat, dua orang itu layakan ngangkat itu, ngambil air untuk mengurangi rasa-rasa, saling menghormati. Perdebatan di dalam itu perdebatan keilmuan. Keluar selesai, saling menghormati, ingin menuangkan air untuk wudhunya selesai. Cuma yang menang siapa ini nggak tahu. Nggak tuntas sebetulnya yang menang Bapak atau kan Mbak Bisri atau. Nah ini kan teladan Mas saya. Iya. Bahasa dengan Bapak ada perbedaan adab. Saya sering kok dapat cerita dari Mbak Mun itu. Tapi dua orang ini saling mengerti. Bapak ketika usul untuk membuat satu adab. Saya tahunya ketika ini sudah lama gagasan itu muncul, kan dari tulisannya Mbak siapa itu apanya Kiasan itu dari tulisan Teater Halim itu Iya. ketika Teater Halim sowan bareng dengan Mbak Wahab dan Mbak Hasim minta izin berdirinya wajah Mbak Hasim itu nanti program Teater Halim itu Mas Wahab itu sudah lama minta izin. Lalu bunda kasih mesaknya, mesaknya apa? Dilanjutkan pertarungan terus dengan SD, masyarakat pertarungan terus. Nah, kenapa kemudian baru dikasih izin ada di lain buku muncul jawabannya? Karena saya belum mendapatkan izin. Ternyata nunggu instruksi dari dia kawan ini. Nah itu tahu berapa izin dia? Kawan sudah sebut 16 sejak 6 di 10 tahun. dari mana kita tahu proses perjalanannya 10 tahun? Saat sawan terakhir ke Kiai Hasim bahwa itu sudah 10 tahun saya minta izin. Kalau hari ini tidak dikasih izin oleh Pak Hasim, maka saya akan kembali ke Jombang karena saat itu kan Bapak Hasim. Saya akan kembali ke Jombang membuat pondok khusus untuk apa? Ternyata izin tidak dapat. Hanya kan sudah 10 tahun. Sekelas Kiai Wahab itu 10 tahun. Sekelas kita kok nggak sabar. Kan gitu. Kan gitu loh. Semestinya kalau bisa dari Mas Ayu sudah kasih contoh. Tidak bisa maksakan kakak enggak. Sabar. Lihat itu betul teladan Mas Ayu. Pelajaran dari Mas Ayu. Ya saya tahunya dari baca. Dari ekonomi. Oke, pertanyaan terakhir Gus. Ini sebenarnya pengen lanjut terus tapi kayaknya waktu juga terbatasi. Pertanyaan terakhir, kira-kira tokoh idolanya Gus Heri siapa? Nah, Bapak. sampai hari ini saya belum menuntaskan yang ada di benak Bapak. Di sekian aspeknya. Semakin didalami, semakin menemukan sesuatu yang baru. Semakin nggak tahu jawaban. Maka butuh tokoh-tokoh yang dilata kok sekarang. Saya sering mendampingi itu minta cerita tentang mereka.
apa yang belum saya pahami dari sosok beliau. Karena semakin diterisik ke dalam, semakin menemukan hal yang baru yang ternyata itu konsep besar. Tetapi sakit kalau itu dirangkai konsep utuh, konsep besar. Tetapi apa? Kayak wahyu itu loh, saatnya ini tuh sesuai dengan kondisi dan ininya ya, situasi. Kaderisasi bagaimana? Itu saatnya asik. Siapa yang dikader? Proses pemantauan terhadap calon kader. Bahasa sekarang kan nanti yang bisa saya bahasakan seperti ini. Memantau ini banyak kader di bidang ini banyak kader di bidang sehingga kalau dengan baca di sejarahnya bangsa itu tokoh yang ada di bangsa itu hasil pendidikan. Tokoh yang ada di bangsa itu hasil pendidikan sudah lama. Tokoh yang ada di surga itu juga pendidikan. Kiai Wahab itu pernah satu ketika tahun 50 mengkader 25 orang untuk menjadi suriah di masing-masing tempat. 25 orang ini dikader untuk menjadi suriah di kotanya masing-masing. 25 orang ini berbeda asalnya. Itu tahun 50. Dari sesi Slawi gitu. 25 orang ini yang terakhir meninggal itu yang Cirebon. Itu yang meninggal terakhir. Nah, astaga, dulunya disuruh. Saya dapat cerita ini dari Kiai Masuri dan Kiai Masuri termasuk salah satu 25 itu yang disampaikan oleh Kiai ini untuk masa depan masa surya di masing-masing kota asal 25 baik yang luar Jawa atau Kiai Masuri itu dari surya di PB itu tahun kemarin tahun 90 tahun 50 kan karena tahun 90 40 tahun proyek sini ditanya bersatu orang Samsung dan kita nggak satu banget. Nah ini semakin terisik, semakin keluar hal yang sampai hari ini saya masih suka apa sih belum ketemu. Sementara itu belum lagi nanti ketika kita mengisi bahasa belum lagi nanti kan bakal di tahap ini saja di tahap ini saja belum cocok belum konsep besarnya Dewa dan diberikan sesuai dengan konteksnya ya. Nah konsep besar ini bagaimana penataan munculnya dan seterusnya yang bisa ya satu tokohnya punya selama saya pemburu tokoh tua pemburu tokoh masanya di dalam pemahaman rumah sampai di Banten itu ada mahal terakhir amat terus di mana-mana juga terakhir itu informasi yang saya selalu ini belum menemani masih mencari siapa yang kira-kira bisa memberikan informasi kami dan disebut karena tersimpan enggak terjadi bukan sudah seperti ya yang di buku yang pada saat itu sebagai lalu menghasilkan khusus di bawahnya Dewa menghasilkan itu cukup bisa membimbing kita beraktivitas bagaimana sehingga neko-neko nggak ada sesuai dengan apa sudah dikatakan oleh Mas Adi. Oke, Gus Heru, terima kasih banyak. Ini gila ini benar daging semua ini. Kalau nggak nonton sampai akhir nyesel kalian lupa nyesel. Oke, nggak asik kalau kemudian dalam setiap episode ini kita tidak menunjukkan satu pesan buat viewer atau buat kita semua. Jadi pengiling. Kalau pesan episode ini yang bisa saya tangkap adalah kita harus berhati-hati dalam memilih tokoh untuk yang kita jadikan figur ya. Karena apa? Ternyata di dalam
psikoanalisis itu dinyatakan bahwa ketika kita mengidolakan seseorang itu ternyata alam bawah sadar kita itu langsung merespon dengan mengkonstruksi pola pikir dan tindakan kita akan meniru apa yang seperti yang dilakukan oleh para idola kita. Jadi ternyata dalam memiliki idola pun kita juga harus berhati-hati. Dan semuanya para santri jangan pernah sampai salah memilih idola, karena pilihan Anda akan menentukan nasib kalian ke depan, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga keimanan, dan jaga kebersihan.